Pada 23 November 1947, tepat hari ini 76 tahun lalu, puluhan orang tewas karena disekap di sebuah gerbong kereta yang berangkat dari stasiun Bondowoso. Mereka yang ada di dalam gerbong adalah para pejuang Republik yang ditangkap oleh Belanda. Peristiwa itu kemudian dikenang dengan sebutan tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Peristiwa Gerbong Maut terjadi pada 23 November pada tahun 1947 ketika 100 orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda diangkut dari stasiun Bondowoso dan diturunkan ke Wonokromo, Surabaya dengan 3 buah gerbong barang yang tertutup rapat. Catat buku monografi daerah Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda I yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Kuatnya gempuran-gempuran tentara Belanda yang didukung persenjataan yang lebih canggih membuat banyak pasukan pro-republik berantakan. Salah satu pasukan republik yang tak kuasa menahan gempuran Belanda adalah pasukan bernama Semut Merah. Salah seorang anggotanya yang bernama Bungkus kemudian bergabung dengan Batalion Anjing Laut di Bondowoso. Nama Bungkus belakangan dikaitkan dengan peristiwa G30S PKI yang menewaskan MT Haryono. Dalam pengakuan Bungkus kepada Ben Anderson yang dirilis di Jurnal Indonesia nomor 78, banyak pasukan Republik yang terbunuh dan mereka yang selamat pun mengungsi ke daerah pegunungan. Tentu saja dalam operasi tentara Belanda itu, banyak pejuang yang tertangkap. Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap terdapat Koswari. Dia seorang komandan polisi Meisan, Bondowoso. Menurut keterangan dari buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur, Kuswari tertangkap berkat laporan orang-orang Indonesia yang menjadi mata-mata Belanda. Kuswari dibawa ke kantor bagian keamanan Brigade Marinir Belanda, tepatnya di Jalan Jember, Bondowoso, pada 14 November 1947. Menurut Gert Oostende dan kawan-kawan dalam Serdadu Belanda di Indonesia, Brigade Marinir Belanda adalah badan intelijen yang terkenal dengan penanganan keras. Kebanyakan milisi pejuang Republik yang tertangkap mendapat siksaan berat dari serdadu-serdadu Belanda, baik itu serdadu KNIL yang kebanyakan warga Indonesia, maupun bule-bule Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat, maupun Marinir Belanda. Area tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur, termasuk Bondowoso, menjadi wilayah operasi Marinir Belanda yang pernah dilatih Amerika. Beberapa foto kekejaman Marinir Belanda saat itu tersebar di dunia maya. Kuswari pun tak luput dari penyiksaan serdadu Belanda. Dari kantor Brigade Marinir Belanda di Jalan Jember pada tanggal 15 November, bersama tawanan lain Kuswari digelandang ke penjara Bondowoso. Seminggu lebih dia mendekam di sana. Tawanan lain yang baru datang adalah Singgih yang tertangkap pada 20 September 1947 setelah rumahnya dikepung. Selain disiksa, Singgih disekap berhari-hari di WC. Setelah dirasa cukup disekap di WC, Singgih lalu disatukan dengan banyak tawanan lain ke penjara Bondowoso. Para tawanan masih diberi makan oleh penjaga penjara, setidaknya sampai Sabtu sore 22 November 1947 itu. Setelah makan, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas, walau tak tahu akan dipindahkan ke mana. Tidak ada yang tahu jika makan sore itu akan menjadi makan terakhir mereka. Mereka dibangunkan pada tengah malam, sekitar pukul 1 pagi. Pada pukul 5 pagi, saat itu hari telah berganti menjadi Minggu. 23 November 1947, para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan Brigade Marinir Belanda, Letnan II Marinir J. van den Dorpe, memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat yang ditulis oleh Letnan II van den Dorpe,
para tawanan ini akan dikirim ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan, untuk pencegahan mengulangi perbuatannya, ataupun untuk mencegah usaha melarikan diri. Pada pukul 5.30 pagi, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun telah menunggu 3 buah gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan langsung diperintah memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi atau hal yang lain. Tentu saja mereka dijaga dan dikawal para serdadu-serdadu Belanda, baik marinir maupun KNIL. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng. Nyaris tidak ada ventilasi udara apapun. Tiap gerbong rata-rata berisi 30 orang. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769. Sedangkan gerbong kedua dan ketiga bernomor registrasi GR4416 dan GR10152. Pada pukul 7.30 pagi, kereta berangkat. Saat itu hari masih pagi. Semua masih baik-baik saja bagi tawanan. Udara pun masih segar. Ketika menjelang siang, ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, penderitaan para tawanan dimulai. Di gerbong pertama, dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup. Situasi sangat menyiksa. Sementara panas terik matahari pun terserap di seng yang menutupi gerbong. Udara dan suhu yang panas pun mendekati puncaknya. Korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11 siang. 6 tawanan tewas terlebih dahulu ketika para tawanan menggendor-gendor gerbong untuk minta tolong. Serdadu Belanda yang mengawal hanya bilang, air dan angin tak ada, yang ada hanya peluru. Saat singgah di stasiun Jember, ketika jumlah korban menjadi 12 orang, gerbong-gerbong itu dijemur dulu di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Panas, pengap dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk disesap guna menawarkan dahaga di kerongkongan mereka. Hujan lebat di sekitar stasiun Kelakah menjadi sedikit lega bagi mereka yang masih bertahan di dalam gerbong maut itu. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar. Namun pengap, lapar dan haus masih bersama mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali mengedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit. Suara mereka sudah parau. Lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah 30 tawanan mati. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun bilang, biar mati semua. Saya lebih senang daripada ada yang masih hidup. Setelah sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, mereka pun tiba di stasiun terakhir, stasiun Wonokromo. Total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Menurut buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, di antara mereka yang masih hidup 12 orang diantaranya sakit parah, 30 lemas tak berdaya, dan hanya 12 yang dianggap benar-benar sehat. Kuswari termasuk yang sakit parah. Mereka yang masih hidup ini pun dijebloskan ke penjara Bubutan. Mereka tak diperbolehkan mendekat satu sama lain. Mereka yang masih hidup itu dipenjara beberapa bulan. Di antaranya baru dibebaskan pada tahun berikutnya. Peristiwa memilukan gerbong maut ini menjadi satu dari sekian episode kelam dalam fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlakuan keji para serdadu Belanda terhadap para tawanan menjadi salah satu ilustrasi kebiadaban serdadu Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bersama pembantaian di Rawa Gede
atau pembantaian oleh Westerling. Tragedi Gerbong Maut diingat sebagai bukti tak terbantahkan tentang tidak berberi kemanusiaannya serdadu Belanda. Mereka sungguh-sungguh tidak peduli dengan hukum perang, membantai para penduduk sipil, maupun membunuh para tawanan yang seharusnya dilindungi. Itulah peristiwa Gerbong Maut Bondowoso. 40 pejuang Republik tewas disekap. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.